memang itu yang saya kultur tanah setiap kota itu beda. Jangan setiap kota, setiap lahan Sidoarjo sini sama Sidoarjo Selatan katakan itu sudah beda. Bedanya seperti ini. Tanah yang di sini itu bisa jadi kelebihan sulfur, kelebihan zat besi. Di saat kita mupuk berarti kita harus mengurangi yang jenisnya sulfur. Kita tidak boleh mengenjot sulfur. Sulfur itu bagus untuk bawang merah, bagus. Yang membuat pedas di mata itu imbas dari sulfur. Tapi jika kandungan tanah kita, kandungan lahan kita itu sudah banyak sulfurnya, kita kasih sulfur, tanaman kita itu tidak akan tumbuh karena sulfur itu cenderung asam. Kalau tanah ini asam terus kita kasih sulfur berarti tanahnya akan bobrok. Pupuk yang kita berikan, kita bicara pupuk yang belum bebas klor dulu, katakan kita pakai kelas KCL dan SP36. Pupuk yang kita berikan itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman dan akan berubah menjadi racun karena tidak bisa terserap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Gusman Bojonegoro dan Mas Hendy. Mas Hendy untuk saat ini menjadi kameramen. Mas, terima kasih Mas ya. Hari ini kita ada di lahan Ibu Lili Ismania. Saat ini sedang olah lahan. Nanti kita akan bincang-bincang sama beliau soal olah lahan ini dan nanti kita akan cek pH-nya. Tapi sebelum masuk ke ranah situ, biarkan beliau ini memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Sadana dari Duku Kedunglu ke Desa Kedung Rawan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Ini itu aja ya untuk perkenalan. Lanjut Pak, oh, lanjut. Kita agak banyak Pak. Saya suka dengar Bapak bicara. Ini pemula. Saya belum pernah jadi petani, tapi saya. Nanti ibu sing panjang ibu. Ya, perkenalkan nama saya Lili Ismania. Saya petani pemula, sangat pemula, terlalu bersemangat ini. Tapi kalau saya tidak didampingi oleh guru besar saya ini, saya tidak berani jadi petani seperti ini. Asli takut loh ya. Gak takut harga murah Bu? Apa kata nanti itu rezeki dari Allah. Nanti yang penting ini berhasil dulu. Nggak usah mikirkan apa, pokoknya jalani aja. Tapi harus ada ahlinya. Kalau kita hanya jalan aja, tidak pakai ahli, aduh nggak tahu saya. Nggak berani. Ini tanam berapa, luasan berapa Bu? Hampir 3 hektar. Hampir 3 hektar? Iya, hampir 3 hektar. 1 hektarnya bibit minimal 1 ton. Berarti 3 ton benih. 3 ton benih. Enggak, ini sebagian saya pakai pakai padi karena lahannya yang tidak memungkinkan untuk bawang merah, saya pakai padi. Jadi yang kepake untuk bawang merahnya kurang lebih sekitar 1,5 lah. 1,5 hektar. Iya. 1,5 hektar. Sebelum jadi petani bawang merah, saya jadi pedagang bawang merah. Berarti keuntungannya lebih. Basicnya pedagang bawang merah. Iya, saya soalnya terinspirasi gini. Orang-orang itu kok pada pengen beli di petani langsung. Nah, kalau nanti semuanya pada dibeli di petani langsung, lah pedagang untuk apa? Akhirnya saya harus bertani biar orang-orang dan berdagang, biar orang-orang itu nanti datangnya langsung ke petani, harga petani. Jadi saya bisa berdagang. Ini lebih leluasa dan menurut saya, pandangan saya gitu aja. Untuk Ibu Lilinya lebih bersemangat. Ya. Tapi Bapak Hajinya juga semangat. Beliau ini sampai kadang ke sawah lupa pekerjaannya. Oke, sedikit saya jelaskan ya Pak J. Untuk pengolahan lahan ini diambilkan pekerja dari Nganjuk langsung. Tepatnya orang Bagor. Ini bedengan, nanti kita shoot, bedengannya sudah bagus dan tadi sudah saya cek pH-nya
itu di 6, 6,2 dan 5,5 ya Pak ya. Ya, tadi sama Pak Haji ini sedikit saya kasih tahu untuk minimal pH yang bisa ditanami bawang merah itu 5,5. Untuk standarnya bisa kita tanami bagus pH itu 6,5 sampai 7 itu standar. Kalau di atas 7 itu basah, di bawah 6,5 itu termasuk asam, masuk asam. Untuk menaikkan pH, satu angka pH dalam 1 hektar itu butuh kapur tanah 2 ton. Untuk menaikkan 1 pH berarti nanti kita cek, kita buat rata-rata, kalau ada 6,5, ada 5,5, ada 6, kita ambil rata-ratanya 6. Kalau kita mau menaikkan ke angka 7 berarti dalam 1 hektarnya itu kita butuh 2 ton kapur dolomit. Berarti kalau nanamnya cuma 100 ru atau 1000 meter bisa dibagi. Seperti itu ngitungnya. Dan jika basah, untuk menurunkan basah itu kita bisa pakai klorida dan sulfur, itu bisa. Untuk menaikkan pH, untuk menjadi netral, pH yang posisi asam, itu kita bisa menggunakan kapur tanah. Kapur tanah itu banyak macamnya, ada yang dolomit, ada yang CaCO3, itu semuanya hampir sama, cuma kandungannya ada sedikit beda. Kalau dolomit itu mentok bisa naik menjadi di angka 8. Tapi kalau yang CaCO3 itu pH bisa mencapai 12. Jadi tujuannya saya bercerita seperti ini biar sedikit paham. Kalau pH kita sudah di angka 6, kita mau menaikkan cukup butuh sedikit bisa memakai dolomit. Kalau pH kita itu benar-benar drop, kita bisa memakai kapur gamping, itu masuk CaCO3. Dan paling bagus kapur tanah itu kita berikan saat olah lahan. Jika sudah ada tanamannya dan posisi pH kita itu masih asam, kita tidak lagi menggunakan dolomit, itu versi Gusman Bojonegoro, tapi kita menggunakan yang CaCO3. Tujuannya agar lebih cepat naiknya pH. Naik dan turunnya pH itu tidak lantas naik dan tidak lantas turun, tapi secara landai. Katakan kita kasih dolomit hari ini, terus besok sama cek lagi, Mas Gusman masih tetap sama, ya akan tetap sama, karena naiknya secara landai, tidak bisa tiba-tiba. Kapur tanah yang kita berikan paling bagus itu jarak dengan tanam berapa hari. Kalau dari orang-orang yang pintar itu minimal 1 bulan, tapi saya menyarankan cukup 2 minggu sebelum tanam itu sudah bisa. Jadi maksimalnya bisa maksimal pH kita itu netral setelah kita kasih dolomit itu butuh waktu 1 bulan. Tapi cukup 2 minggu kita tanami bisa. Ini bedengan dalamnya ada 50 bos. Udah ya bos? Kurang lebih 50. Untuk standarnya bedengan di dataran rendah itu 70 sekian bos ya? Ya, kurang satu skrop. Satu lempak. Ini sudah 50 tapi sudah bagus. Dan tanah ini kalau dilihat dari atasnya, tanah di sini tidak layak untuk tanam bawang merah. Tapi setelah dilempak atau dicangkul pada saat pencangkulan kedua, tanah di sini sangat layak untuk ditanami bawang merah. Tadi pH-nya rata-rata kita ambil rata-rata bisa 6. Jauh dari logika saya, karena di logika saya itu pH mentok 5 dan 5 ke bawah. Sama. Jadi ureanya seperti ini. Ini bedengan kurang lebih 1,5 meter lebarnya. Kayak seperti itu. Ya. Lebih dari 1,5. 2,5. Kok 2 sudah? Enggak sampai. 2 meter. 2 meter kurang. Kayaknya. Ini loh, ada. Bilangnya sih Mentahnya. Mentahnya. katanya 2,5.
Berarti 2 meter. Nggak sampai kalau di Menurut ini gak sampai ya? nggak sampai 2 meter kurang 1,5 1,7 lah 1,7 Standar bedengan itu kalau pengen bagus 1,2 lebarnya, terus dalamnya itu 70. Tapi kalau Gusman Bojonegoro sendiri bedengannya 3,5 karena saya kasih jalur geser. Jadi, Itu tidak efektif. Sekali lagi saya katakan itu tidak efektif. Jangan ditiru milihnya Gusman, itu jangan ditiru. Oh, guru besar kok itu. Jangan ditiru. Efektifnya itu bedengan itu 1,2, berarti 1,5 sudah hampir mirip. Terus lebar itu 50, itu standar. Ini kurang lebih ya 40-an ya. Ini 40-an. Ya 40 ya. Nanti jadinya kalau sudah tanam kedua ini sudah menjadi 70. Karena akan gogrok. Oh, benar. Dan bagusnya itu sebenarnya kalau sudah agak dalam dia lebih mengerucut supaya tidak gampang gogrok. Tuh, itu terus keduanya langkah selanjutnya setelah dicangkul atau dilempat, kita biarkan tanah ini kering dulu. Kira-kira kurang lebih kalau petani itu seminggu kayaknya sudah kelamaan, tapi maksimalnya itu 2 minggu. Habis itu kita cek pH-nya, kalau pH-nya itu di bawah netral kita kasih kapur dolomit. Setelah kita kasih kapur dolomit baru kita kultivator. Setelah dikultivator kita lakukan pengeringan biar gas-gasnya keluar. Setelah habis itu jika musim hujan kita bisa nyepre pakai jamur antagonis. Jamur antagonis itu Trichoderma untuk mendegradasi jamur patogen. Jamur patogen itu apa? Jamur yang merugikan yang ada di lahan kita. Dia bisa terdegradasi oleh jamur antagonis. Salah satunya Trichoderma. Setelah itu kita lakukan pemerataan. Kalau di Nganjuk namanya undur-undur, kalau di Bojonegoro ngeratakno. Setelah itu kita bisa memainkan, bisa kita spray pakai asam humat, ada yang bisa dispray dengan H2O2, banyak versi di situ untuk membuat tanah kita itu berunggah, tanah kita itu benar-benar punya hara. Nanti kita lakukan penyepraian bisa pakai asam humat. Tujuan kita kasih asam humat biar pupuk yang kita berikan itu bisa terserap maksimal oleh tanaman kita. Dan langkah selanjutnya 3 hari sebelumnya kita bisa ngasih pupuk dasaran. Untuk tanah di sini menurut saya bisa pakai puspat tunggal. Puspat tunggal. SP? Bisa. Pakai SP bisa. SP dikasih untuk dasaran tujuannya seperti ini, karena SP itu tidak lantas bisa terserap oleh lahan kita. Kalau kandungan tanah kita itu pada posisi netral ke atas, SP tidak akan bisa terserap. SP hanya bisa terserap dalam kondisi pH kita itu di bawah netral. Pasti lahan kita itu akan mengalami di bawah netral. Kalau hujan tiap hari, aku yakin tanah kita itu akan sedikit drop, disitulah SP akan terserap. Tapi jika SP masih tidak bisa terserap, kita bisa menguraikannya dengan mol bonggol pisang. Kalau petani-petani yang suka organik, tapi kalau orang yang langsung pengen simple beli, kita bisa pakai PGBR. Yang kandungannya ada PGBR itu rata-rata di toko pertanian ada. Tujuannya untuk mengurai fosfat yang tidak bisa terurai. Pak, kalau misalkan ya ini kan kita sudah kasih itu ya sesuai dengan ini tadi kasih SP untuk melindungi hujan, kita kasih ini mulsa bagaimana? Mulsa? Iya mulsa. Mulsa itu ada untung dan ruginya. Kalau biasanya kalau ada tikus, rata-rata mulsa itu rata-rata jabut, karena katanya itu dibuat omah ya apa ya? Delian. Hundian. Delian ya. Tinggu delian. Itu. Ya, terus kalau ada banyak tikusnya dibuat itu. Terus tapi tikus kan nggak mau bawang tuh.
Mau kalau Mau. misalkan Oh, mau aja. Tikus itu akan makan bawang jika di sekelilingnya sudah tidak ada tanaman. Oke, sedikit saya jelaskan. Bukan hanya tikus, hama pun seperti itu. Hama padi pun itu akan menyerang tanaman kita jika sudah tidak ada tanaman di sekeliling kita. Hama itu seperti itu. Jadi dia bukan ekosistemnya bukan di situ, tapi dia tetap akan merusak tanaman itu karena di tempatnya dia nyari makan sudah tidak ada. Hama itu seperti itu. Jadi kalau gini ada tanaman padi, ada tanaman bawang merah, penyakitnya akan beda-beda. Tapi di saat padi itu sudah tidak ada, hama yang ada di padi pun akan nyerang tanaman kita. Untuk bertahan hidup, contoh kecil kita kalau sudah tidak ada makan nasi, tidak ada apa-apa, daun pun kita makan. Kayu pun bisa kita makan untuk bertahan hidup. Padahal kayu bukan makanan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk mempertahankan hidup. Nanti kalau langkah-langkahnya sudah benar, insya Allah ini tanaman juga akan maksimal. Nanti kita shoot di sana ada 3 atau 4 bedeng yang tidak layak untuk ditanami bawang merah. Seyogianya tidak usah ditanami. Kenapa? Karena di situ saya yakin banyak patogen, banyak jamur. Kalau tanami, jika tanaman itu terserang jamur, dia akan meluas. Jamur sifatnya itu cepat meluasnya, itu cepat, sangat cepat jamur itu. Tidak butuh waktu lama. Dan jamur itu beda-beda, nanti akan saya jelaskan kalau sudah ada tanamannya. Kalau menjelaskan tidak ada tanamannya, tambah bingung. Ini jenis jamur ini, tapi semoga saja saya tidak usah menjelaskan itu. Kenapa? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Itu tujuan saya. Iya betul, jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Nanti cukup dijelaskan di rumah kan tidak apa-apa kalau tidak ada. Gitu. Jadi untuk tahapan-tahapan tanaman nanti dibutuhkan apa, nanti akan kita kupas tuntas di episode berikutnya. Gitu ya, Pak ya. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sebelumnya terima kasih tadi sudah diajak naik mobil bagus. pengen asini. Terima kasih Pak Haji ya. Terima kasih, tadi kita sudah diterima dengan baik. Tadi kita dari Surabaya mampir Sidoarjo dan alhamdulillah kita sudah. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Pak Haji Sadana dan Bu Lili Ismaniah ya. Kenalnya saya Bu Lili Ismaniah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.